A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada statement yang lucu dari Pak Miftah, yang dimana Pak Miftah ini menyangkut pautkan atau menyeret-nyeret nabi-nabi kepada Prabowo dan Gibran. Katanya yang dilakukan Prabowo beserta Gibran itu adalah amaliyah para nabi, yang dimana memberikan makan gratis, memberikan ini, memberikan itu. Tetapi tidak lama dari situ, Rocky Gerung memberikan kritikan yang sangat-sangat pedas. Coba kita dengarkan seperti apa pujian-pujian dari Pak Miftah kepada Prabowo Gibran. Tiga hal yang kemudian menjadi program Prabowo Gibran, Mas Helmi, yang saya gampang untuk menjualnya. Yang pertama, soal food estate. Jual, menjual. Jadi jelas di sini ya, mereka jualan. Gus Miftah jualan Prabowo Gibran. Gampang, program-programnya seperti nabi-nabi. Ya, itu sudah ada sejak Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu menyiapkan lahan pertanian selama 7 tahun untuk menghadapi kekeringan. Food estate. Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Ibrahim, setelah merenovasi Ka'bah, Allah katakan kepada Ibrahim, Ibrahim, sesungguhnya satu bungkus nasi untuk orang lapar, ya itu bagiku, kata Allah, lebih bagus daripada merenovasi Ka'bah. Itu artinya apa? Makan siang gratis. Ya Allah, makan siang gratis katanya itu lebih baik daripada membangun peradaban. Memang benar teman-teman, kita itu di dalam bersedekah lebih baik daripada apapun. Tetapi kita juga harus melihat kondisi negeri, ya. Mereka ini sebenarnya butuh makan atau butuh pekerjaan. Misalkan anak-anak sekolah, mereka ini butuh makanan atau butuh biaya sekolah. Mereka itu sebenarnya kalau perihal makan, anak-anak sekolah nih ya, anak-anak sekolah yang sudah disekolahkan oleh orang tuanya. Mereka ini untuk hanya sekedar makan itu sudah ada Bapak. Ya, kalau hanya sekedar makan, susu sudah ada Bapak. Yang mereka butuhkan bukan makan gratis, tetapi apa? Kesejahteraan. Bagaimana orang tuanya apabila pengangguran dicarikan solusi, atau mereka butuh biaya keringanan biaya sekolah dan lain sebagainya. Saya di sini bukan ingin menjatuhkan Prabowo Gibran. Tetapi mendengar cerita seperti ini lalu disama-samakan dengan Nabi, ini juga tidak apple to apple ya. Karena Nabi itu juga menyampaikan pesan Allah, menyampaikan risalah Allah, bukan hanya sekedar memberikan makan saja, ya, bukan hanya sekedar itu. Tidaklah diutus Nabi itu untuk menyampaikan agama, untuk menyampaikan ajaran Islam. Lanjut dulu. Yang ketiga, Rasulullah memerintahkan agar hasil buah anggur itu dijadikan kismis, itu hilirisasi. Artinya apa? Programnya Pak Prabowo itu semuanya mencontoh Nabi Yusuf soal food estate, mencontoh Nabi Ibrahim soal makan siang, dan mencontoh Rasulullah Muhammad soal hilirisasi. Jadi kita jualannya enak, bro. Allah, kita dengarkan seperti apa pendapat Rocky Gerung masalah ini. Apalagi makan siang gratis. Di mana? Di jalan-jalan. Antrian masih panjang. Beginilah perjuangan ratusan ibu-ibu yang berdesakan hingga terjepit antrian hanya demi mendapatkan beras murah di Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat. Meroketnya harga beras yang menyentuh 15 hingga 18 ribu rupiah per kilogram dengan kualitas medium membuat rakyat akhirnya berharap dari operasi pasar murah seperti yang dilakukan di Jalan Ciwastra ini. Ratusan warga rela mengantri panjang berjam-jam untuk mendapatkan beras dengan harga Rp10.600 per kilogram. Apalagi makan siang gratis. Di mana? Di jalan-jalan. Antrian masih panjang. Dan itu menghina orang itu. Yang diperlukan adalah pendidikan gratis supaya IQ bertambah. Yang diperlukan adalah kesehatan gratis. Jangan pakai BPJS yang masih ada sifat asuransi di situ. Itu semuanya tugas negara. Dengan cara itu orang dihargai, human dignity-nya, harkatnya. Kasih dia pekerjaan supaya dia bangga bahwa dia bekerja. Bukan begini pada pemerintah. Semakin orang dikasih gratis, semakin mentalnya jatuh. Betul. Yang ada harga diri. Tetapi Jokowi ingin memelihara itu. Berapa IQ nasional kita sekarang? 78,5. Rata-rata normal IQ orang itu 90-100. Kita di bawah normal.
Makan siang gratis. Ini tamparan yang telak ya dari Rocky Gerung. Rocky Gerung ini pengamat politik yang pengamatannya kalau menurut saya cukup tajam. Bukan cukup lagi, memang tajam. Di mana bisa memberikan prediksi-prediksi yang masuk di akal. Yang dimana program-program yang memang disampaikan oleh Prabowo Gibran itu seolah-olah memang benar niatnya baik untuk memberikan makan. Tetapi pada kenyataannya seperti ini. Ya, rakyat itu tidak butuh makan gratis sebenarnya. Untuk isi perut, ingat untuk isi perut, Allah sudah memberikan rezekinya masing-masing. Pasti akan mendapatkan rezeki selama berusaha, baik orang tuanya dan lain sebagainya. Mereka itu butuh pendidikan gratis, butuh kesehatan gratis. Bukan anak-anaknya yang diberikan tunjangan. Karena apa? Anak-anak itu tugasnya orang tua. Kalau kita sudah merawat orang tuanya, otomatis anaknya juga dirawat. Kalau orang tuanya sejahtera, maka anaknya juga sejahtera. Kalau ibu rumah tangganya tidak kekurangan, maka anaknya juga tidak kekurangan. Dan di sini kalau kita hanya memperhatikan anak-anaknya, maka apalagi programnya memang untuk anak sekolah. Seperti yang saya bilang tadi, anak-anak sekolah itu sudah dibiayai oleh orang tuanya. Yang perlu kita berikan adalah kesehatan gratis, pendidikan gratis, sejahterakan orang tuanya. Beda halnya kalau anak-anak yatim. Beda halnya dengan anak-anak yatim, teman-teman. Anak yatim, anak jalanan, pengemis, pengamen, yang dimana mereka ini memang bekerja seperti ini, ngamen-ngamen ngemis itu memang untuk cari makan. Itu yang perlu kita perhatikan. Kita data pengamen-pengamen silver itu, orang-orang silver itu yang ada di jalanan, data, berikan mereka tempat, Bapak. Berikan mereka tempat untuk sekolah, untuk belajar, untuk makan gratis, menuntut ilmu agama, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Potensi-potensi yang mungkin ada di dalam diri mereka bisa berkembang. Ya, begitu. Kasihan mereka. Kalau anak-anak sekolah sudah ada orang tuanya yang membiayai. Tinggal kita sejahterakan orang tuanya. Jadi memang ada program-program yang sejatinya layak untuk dikritiki. Dan di sini kritikan itu bukan untuk menjatuhkan. Rocky Gerung mengkritik siapa namanya Gibran. Itu bukan untuk menjatuhkan, untuk membuat mereka berpikir. Ya, saya pun di sini untuk mengajak kalian berpikir. Bagaimana kita memajukan anak bangsa? Bagaimana kita mensejahterakan rakyat? Kan ini namanya sesuatu yang perlu dikritiki. Apalagi tidak ada orang miskin nanti di Indonesia, yang miskin jadi kaya, yang sakit jadi sehat. Kok berasa jadi Tuhan, Bapak? Nanti lautan dibelah, ya orang terbang satu-satu begitu. Ya harusnya jangan ikut Habib lah. Agar apa? Agar tidak halu seperti ini. Karena apa? Kebanyakan dari Ba'alawi ini, doktrin-doktrinnya yang sudah saya bahas dari kemarin-kemarin, itu rata-rata gedabrus saja. Ngibul, dusta. Akhirnya apa? Paslonnya yang diusung oleh mereka tidak menang. Ya, begitu. Kualat. Ya. Kalau kalian, muhibin para Habib ini, yang jualan kualat kepada saya, kalian yang kualat. Kalian tuh yang kualat. Allah. Oke teman-teman, mungkin itu saja di video ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada yang salah, itu murni dari kebodohan dan kehilafan saya. Tetapi apabila ada yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam.